Shalom. Hari ini kita berjumpa lagi ya melalui ibadah kita. Anak-anak, kita akan awali dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan boleh izinkan kami beribadah. Semoga kami boleh memuji Tuhan dengan segenap hati kami. Berkati kami selalu supaya kami boleh selalu sehat, mengikuti aktivitas kami, baik ibadah maupun pembelajaran di rumah. Tuhan berkati para guru, dan hari ini kami siapkan hati kami Tuhan untuk memuliakan Tuhan melalui lagu-lagu yang akan kami naikkan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, sekarang kita akan angkat sebuah pujian dengan judul Dengar Dia Panggil Nama Saya. Anak-anak ikut bernyanyi ya. Dia
kita rajin membaca firman Tuhan. Mari anak-anak kita bernyanyi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu, kalau mau tunggu. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah boleh memuji Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman itu boleh tumbuh dalam hati kami, berakar, dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Tuhan, berikan kami hikmat untuk boleh mengerti setiap firman yang Tuhan boleh dengarkan melalui guru-guru kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Amin. Shalom, halo anak-anak, selamat pagi. Miss Rita menyapa kalian semuanya hari ini. Bagaimana tidurnya? Enak tidak? Wah, pasti enak. Makanya sekarang badannya menjadi segar, ya kan? Nah, anak-anak sudah mandi belum? Wah, harus mandi, ya. Harus mandi supaya badannya menjadi bersih, ya kan? Tapi misalnya kalau Miss, hari ini kan cuacanya dingin, misalnya bolehlah kalian tidak mandi, tapi jangan lupa menggosok gigi. Harus ya, menjaga kebersihan itu nomor 1 ya. Anak-anak, kita bersyukur hari ini kita masih bisa bertemu, bertatap muka walaupun tidak langsung ya. Kita hanya melalui video ini ya, tidak apa-apa. Tapi kita bersyukur karena Tuhan sangat baik, memberikan waktu, memberikan nafas pada kita hari ini. Kita patut bersyukur. Kita naikkan doa pada Tuhan ketika kita bangun tidur. Anak-anak, di masa pandemi ini Miss Rita ingatkan lagi, harus ingat 3M. Nah, 3M itu apa? Mencuci tangan. Lalu apa lagi? Memakai masker. Apa lagi? Menjaga jarak. Ya. Nah, ini penting anak-anak supaya kita tidak tertular oleh virus yang sedang berjangkit seperti sekarang ini, yaitu virus corona ya. Nah, seperti itu anak-anak. Hari ini Miss Rita mau cerita ya, cerita sesuatu yang menarik. Nah, nanti anak-anak dengarkan, duduk yang manis, panggil saudara-saudaramu untuk duduk bersama-sama, menyaksikan video ini, duduk yang manis, duduk yang rapi, tidak ribut ya. Kita akan mendengarkan. Tapi sebelum Miss Rita bercerita, Miss Rita mau tanya dulu, siapa yang pernah pergi bersama keluarga pergi ke laut? Ayo, siapa? Wah, coba 1, 2, 3, 4, 5. Banyak sekali. Wah, pasti semuanya sudah pernah pergi ke laut ya, dengan keluarga besar. Wah, anak-anak senang nggak pergi ke laut? Apa yang dilihat di laut? Ya? Ya, betul. Apalagi
lagi? Ya betul. Apalagi? Oh iya betul. Apa? Air ya. Kita melihat air di laut. Kemudian melihat pasir. Kita melihat ombak. Kita melihat betul perahu. Kita melihat apa lagi? Pohon kelapa ya. Dan pasti banyak orang-orang yang berkunjung ke sana. Anak-anak, ketepatan nih hari ini, bukan hari ini, bulan ini ketepatan kelas 1 ini sedang belajar tentang keluargaku. Jadi pergi bertamasya bersama keluarga itu sangat menyenangkan hati kita, membuat hati kita menjadi sukacita. Tapi jangan lupa di setiap tempat pasti itu ada aturannya. Ketika kita berada di laut, ketika kita berada di mall atau dimanapun itu pasti ada aturannya. Kalau di laut apa coba? Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, atau kita tidak boleh berenang terlalu ke tengah. Apa akibatnya? Pasti akan terbawa oleh ombak. Apalagi kita anak-anak masih kecil ya, badannya belum kuat untuk menahan ombak yang begitu besar ya. Jadi hati-hati, kita harus mematuhi peraturan dimanapun kita berada. Nah seperti itu anak-anak ya. Sudah siap anak-anak? Kita mau mendengarkan ceritanya? Oke, ayo siap, duduk yang manis. Ayo duduk yang manis. Sudah manis rupanya ya. Sudah duduk yang bagus, sudah duduk yang rapi. Baik, ceritanya yaitu anak-anak tentang Tuhan Yesus berjalan di atas air. Ya, anak-anak sudah bawa Alkitabnya? Ayo bawa dulu yuk Alkitabnya yuk. Yuk, kita bawa dulu yuk Alkitabnya. Kita buka ya Alkitabnya. Sudah dari Matius 14 ayatnya yang ke-22 sampai dengan yang 33 ya. Matius 14 ayatnya yang ke-22 sampai 23 ya. Nah anak-anak, karena ini panjang ceritanya, nanti saja anak-anak boleh baca ya setelah mendengar cerita dari cerita ya. Kita simpan dulu, nanti anak-anak boleh cerita. Nanti di akhir cerita ada ayat hafalan ya. Baik, sudah siap ya? Ya oke, kita duduk bersama-sama ya. Nah anak-anak, ceritanya begini. Tuhan Yesus itu ya suka memberikan pengajaran ya. Tuhan Yesus suka memberikan pengajaran. Dia jalan dari satu daerah ke satu daerah yang lain ya, dan itu diikuti oleh berbagai orang dari mana-mana datang ya untuk menyaksikan firman dari Tuhan, karena menarik sekali firman-Nya ya. Jadi semua orang pada berdatangan, dan selain itu juga Tuhan Yesus mengadakan mukjizat ya. Jadi dari mana-mana mereka datang ingin menyaksikan mukjizat apa yang Tuhan berikan. Dan terakhir ya, Tuhan Yesus itu sebelum kejadian Tuhan Yesus berjalan di atas air, Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Masih ingat ceritanya? Masih ya? Nah, tapi Bu Cerita nggak akan cerita itu ya, kan sudah lewat ya. Nah setelah memberi makan 5.000 orang, baru cerita ini ya. Nah Tuhan Yesus berjalan bersama murid-muridnya, diiringi oleh orang-orang yang mau mendengarkan pengajaran dari Tuhan. Dan akhirnya Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya supaya mereka segera naik ke perahu ya, segera naik ke perahu, pergi bersama-sama mereka di satu danau ya. Dan orang-orang yang melihat Tuhan Yesus, yang mendengarkan Tuhan Yesus dalam pengajaran, disuruh pulang ke rumahnya ya. Ayo pulang gitu ya. Nah yang muridnya itu disuruh naik perahu, dan Tuhan Yesus tidak ikut dengan mereka. Tuhan Yesus menyusul katanya gitu ya. Ya ceritanya menyusul gitu ya. Dan Tuhan Yesus naik ke atas bukit ya, tidak ikut bersama dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya naik perahu ya. Nah Tuhan Yesus naik ke atas bukit, mau apa?
ternyata Tuhan Yesus mau berdoa. Ya, ayo siapa yang suka berdoa? Banyak sekali nih yang pintar berdoa. Ya bagus, Tuhan Yesus saja berdoa, apalagi kita ya. Nah Tuhan Yesus berdoa anak-anak ya, berdoa naik ke atas bukit. Sementara murid-muridnya yang 12 orang ini naik ke atas perahu dan mereka naik perahu ya. Nah mereka naik perahu, tentu saja kalau naik perahu jalannya di atas, iya bukan di atas tanah ya, berarti di atas air ya kan. Nah, mereka berjalan terus di atas air ya. Nah mereka akhirnya sampailah ke tengah anak-anak. Nah ketika sampai di tengah anak-anak, tiba-tiba ada angin mulai kencang dan akhirnya anginnya tambah kencang dan air danaunya makin tinggi ya, ombaknya makin kencang, makin naik dan perahunya juga menjadi goyah ya. Apa coba yang terjadi anak-anak? Mereka semua ketakutan ya. Ketika angin sakau itu datang, mereka sangat ketakutan. Ya, wah ini gimana ini perahunya? Jangan-jangan nanti tenggelam kita semuanya. Waduh, gimana ini? Bayangkan anak-anak, seandainya itu terjadi kepada kalian, apa yang kalian lakukan? Samakah kalian akan takut? Wah, takut sekali ya. Misalnya kita juga pasti akan takut ketika datang ombak itu ya, menerpa ke perahu kita, nabrak gitulah ya, si ombaknya itu ya nabrak ke perahu kita. Pasti badan kita juga pasti akan kegoyang gitu ya, nggak bisa diam, dan itu sangat menakutkan, mencekam sekali ya. Lalu mereka berteriak, tolong semuanya, tolong orang-orang, tolong ya. Mereka teriak-teriak, tolong ya. Nah seperti itu anak-anak, mereka sangat ketakutan, mencekam sekali ya pada saat itu. Tapi anak-anak tiba-tiba dari kejauhan mereka melihat kok ada sesosok tubuh ya sedang menuju ke arah mereka ya, menuju ke arah mereka. Dan mereka melihat, siapa itu di tengah-tengah ombak yang begitu besar? Siapa ya mereka ya? Wah, siapa itu? Nah, mereka akhirnya menyangka apa? Itu hantu. Coba lihat, betul dia itu hantu. Wah, kita tambah ketakutan. Sudah sama ombak ketakutan, lihat lagi satu sosok tubuh, ya. Nah, mereka tambah ketakutan, disangkanya hantu. Ya, anak-anak pernah lihat hantu? Ya, pasti takut ya. Misalnya kita belum pernah, jangan ya. Nah seperti itu anak-anak. Jadi mereka ketakutan. Lalu makin mendekat, ya. Si orang itu makin mendekat dan makin jelas. Ternyata dia itu berjalan di atas air, ya. Bukan naik perahu, bukan naik ban karet, bukan, tapi berjalan di atas. Dia berjalan di atas air. Wah, sungguh heran. Ya, kok bisa orang berjalan di atas air, ya? Mereka semua tercengang. Kok bisa ya? Gitu ya. Nah, akhirnya mereka mengatakan, kan mereka bilang, itu hantu. Langsung mereka yang berjalan itu mengatakan demikian. Ini aku, jangan takut, katanya gitu ya. Ini aku, jangan takut, ya. Nah, seperti itu mereka akhirnya mulai reda. Oh, rupanya itu Tuhan Yesus, ya. Dan akhirnya salah satu muridnya bernama Petrus mengatakan begini, Tuhan, jikalau Engkau Tuhan, biarlah aku berjalan di atas air. Boleh berjalan di atas air. Lalu apa kata Tuhan? Sini, datanglah. Ayo, datanglah. Akhirnya Petrus turun dari perahu. Kemudian dia
turun pelan-pelan sampai di atas air, kemudian dia berjalan, ya. Kemudian dia berjalan. Ternyata berjalan di atas air aku bisa, ya. Kemudian dia berjalan di atas air. Namun anak-anak tiba-tiba, ya, tiupan angin. Nah, dia merasa, wah, kenapa jadi begini? Tadinya dia sudah tegak, ya anak-anak, dia tidak takut. Tapi tiba-tiba, ada angin. Wah, dia sudah mulai ketakutan, ya. Dia mulai cemas. Aduh, tolong. Aduh, tolong. Tuhan, tolong. Aku mau tenggelam. Dan akhirnya, ya, dia mau tenggelam. Tapi Tuhan Yesus menolong. Ya, tangan Tuhan Yesus mengulur untuk Petrus, ya. Dan akhirnya Petrus tidak tenggelam. Nah, anak-anak, mungkin kadang-kadang kita juga seperti itu, ya, cemas, takut, padahal kita sudah menyerahkan semuanya sama Tuhan. Tuhan, aku serahkan semuanya padamu, ya. Ketika aku takut, tapi karena kita bimbang, akhirnya, ya, seperti itu. Benar-benar ketakutan itu terjadi, ya, seperti Petrus. Petrus tadinya sudah berjalan di atas air, tapi karena ada tiupan angin dan dia merasa tidak percaya, gitu ya, tidak percaya, masih bisa nggak ya aku berdiri, ya? Ini ada tiupan angin nih, goyang-goyang badan aku nih, ya. Coba kalau Petrus percaya, dia mungkin terus akan sampai kepada Tuhan dengan berjalan di atas air. Tapi pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat, ya. Tuhan datang tepat pada waktunya, ya, dan Tuhan menolong Petrus. Petrus diangkatnya, ya, dari tadi kan sudah tenggelam tuh, ya, dari air tuh diangkat. Kemudian mereka naik ke atas perahu dan Tuhan Yesus bilang, tenanglah, ya, kepada air danau, dan semuanya tenang. Jadi anak-anak, tidak ada yang terlambat bagi Tuhan, ya. Mungkin bagi kita, apa ya, di masa musim corona ini nih, ya, di masa musim corona ini semuanya serba takut, ya kan? Serba takut tertular, takut menjadi sakit, ya. Tapi Tuhan Yesus selalu datang, ya. Ketika kita memohon, kita meminta kepada Tuhan, dan Tuhan Yesus pasti menolong, dan pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat, ya. Anak-anak, jadi belajarlah untuk menyerahkan semua kesulitan kita, ya. Kesulitan kita hanya ke dalam tangan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu sangat berkuasa. Tuhan sanggup mengadakan mukjizat yang mungkin bagi kita rasanya tidak mungkin, ya. Semuanya akan bisa dilakukan dengan mudah. Tapi ketika kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, ya, meletakkan kesulitan kita juga di kaki Tuhan, ya, Tuhan pasti akan menolong. Jadi kunci utamanya adalah percaya. Anak-anak, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa untuk melanjutkan aktivitas kita sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini yang disampaikan oleh Miss Rita. Tuhan, mampukan kami untuk kami boleh, Tuhan, mempercayai Engkau sebagai Allah kami yang mampu menolong kami saat kami sedang sakit, saat kami sedang mengalami masalah. Tuhan ada bersama dengan kami. Selanjutnya Tuhan, kami serahkan waktu kami kepada Tuhan. Biarlah sepanjang hari ini damai sejahtera Allah turun atas setiap kami. Berkati Tuhan pembelajaran hari ini, kiranya kami dapat belajar dengan baik, dan juga memberkati orang tua kami yang bekerja, yang mendampingi kami untuk belajar. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.